Anda kembali di One on One pemirsa, Kai. Sejalan dengan pertanyaan saya sebelum commercial break tadi, kita lihat dulu cuplikan berita berikut ini. Nah, ini pemirsa ada sebuah cuplikan informasi disebut jual kurma Israel karena kata Dets. Pedagang pasar Jatinegara berucap itu kan bahasa Inggrisnya, bukan berarti ini dari Israel. Nah, ini jadi ada sedikit kesalahpahaman dari masyarakat di luar sana ketika belanja di pasar. Oh, itu ada kotaknya tulisannya Dets, oh ini ada labelnya Dets, segala macam begitu. Jadi nggak jadi beli, padahal mungkin belum tentu itu produknya Israel. Kalau saya malah lebih ke hulunya lagi. Kenapa tuh? Bagaimana pedagangnya itu yang menyeleksi. Jadi para pedagang bisa declare itu enak. Jadi produk-produk yang memang itu ada dari Israel, afiliasi pada Israel, udah nggak usah dijual di situ, atau masih ada pilihan. Makanya kita di dalam fatwa itu menyerukan sebisa mungkin meninggalkan atau tidak membeli produk Israel yang berafiliasi kepada Israel. Nah, ini kan banyak kurma, ada Aljazair, ada Saudi, bahkan dari Qatar dan beberapa kurma, sehingga banyak pilihan. Maka yang mereka yang tentu lebih edukatif, saya pikir penjualnya ya, lebih ngerti tentang dari mana. Karena kan memang ada dari 30 yang di list dari laman Australia itu saya baca ada date-nya juga itu. Jadi mungkin orang terbawa ke sana. Maka untuk lebih mudahnya saya pikir para pedagang sudah jangan beli yang itu sudah ada di dalam data-data yang valid di beberapa media, itu nggak usah dijual, sehingga declare semua produk ini Ibu Bapak tidak ada hubungannya dengan produk-produk Israel dan produk yang mendukung Israel. Kok perlu buat spanduk depan toko ya, tidak menjual produk-produk kurma asal Israel gitu ya? Saya pikir bagus itu, artinya kita juga memberikan awareness ya kepada masyarakat itu, dan kemudian juga ada rasa mereka membantu loh dengan tidak membeli. Bagaimana Allah memberikan jalan untuk kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Selain kita berpuasa, ibadah lainnya, tidak membeli itu ada nilai ibadahnya. Dan ini diputuskan oleh para ulama yang tentu para ulama tahu dalilnya, lebih ngerti tentang bagaimana agama, dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang fatwanya. Nah, dengan cara tidak membeli, memberi edukasi adalah bagian dari sosialisasi terhadap fatwa itu, sehingga memberikan pengetahuan pada masyarakat. Saya tidak ingin umpamanya masyarakat salah ya. Tidak ingin, oleh karena itu yang lebih ngerti yang memberikan edukasi. Dan biasa baik-baik pedagang itu tidak hanya menjual barang, tapi memberikan edukasi pada pembeli, termasuk dalam hal ini adalah penjual kurma itu. Tapi begini juga Kiai, mungkin banyak juga penjual kurma yang sudah stok barangnya dari beberapa bulan yang lalu, mereka beli produk-produknya dari Israel. Kan Israel itu katanya harga kurmanya lebih murah karena disubsidi sama pemerintah Israel itu sendiri, biar bisa lebih compete gitu di pasaran. Itu gimana nasibnya mereka? Apakah kurmanya harus ya sudah diikhlaskan saja, tidak dijual begitu? Atau ya sudah, coba kita jual gitu? Atau gimana Kiai sarannya dari MUI? Ini saran ya secara pribadi bukan dari MUI, tapi di dalam penjelasan fatwa MUI dijelaskan bagaimana yang terlanjur beli. Orang terlanjur beli itu tidak berarti haram dimakan. Saya sampaikan di awal bukan haram li dzatihi tapi haram li ghairihi. Kita udah terlanjur beli, maka ini jangan dibuang. Sayang-sayang. Maka apa? Ya kalau orang biar tidak memberikan untung kepada orang lain, bisa juga disedekahkan. Intinya jangan sampai ini dibuang sia-sia, kemudian wah karena punya Israel dibuang, sampo udah terlanjur beli, habiskan saja dipakai, tapi berikutnya jangan beli kembali. Yang ini punya pedagang bagaimana? Gimana lah dibanyakin sedekahnya daripada dijualnya kan gitu ya, karena ini akan memberikan keuntungan pada mereka sehingga kita akan al-i'ana 'alal ma'asi, menjadi membantu menolong terhadap kemaksiatan karena memberikan hasil kepada Israel itu. Tapi persoalannya juga memang sih kita nggak punya hubungan dagang, kita nggak punya hubungan diplomatik juga secara langsung dengan Israel. Ya. Tetapi barang mereka itu masuknya mungkin melalui pihak-pihak ketiga Kiai, yang itu kita juga nggak notice, yang itu juga kita mungkin nggak paham. Jangan-jangan nanti udah masuk dari negara yang perantaranya, negara mediatornya, diganti labelnya tapi ternyata dari Israel. Itu gimana caranya? Kalau pemerintah kan nggak punya landasan hukum untuk melarangnya. Ya, artinya yang beredar dari mana sebatas semuanya yang pihak ketiga yang membeli ke Israel, kemudian yang pihak ketiga punya hubungan dengan kita, punya izin masuk, kita kan nggak bisa nolak, atau barangnya bukan sesuatu yang bisa ditolak. Kita hanya ingin al-istighna, kita ingin mencukupkan diri dari produk mereka. Biarlah ini gerakan massa, gerakan masyarakat. Kalau pemerintah ketepatan bisa nolong, mengedukasi, alhamdulillah. Tapi andaikan tidak, ini cukup dari kita sebenarnya. Kalau masyarakat sudah tidak membeli, maka otomatis. Dan pemerintah tidak dirugikan apa-apa. Kenapa? Karena juga tidak ada penurunan daya beli, hanya beralih shifting market saja, beralih dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lain.
Jadi untuk berkenaan dengan daya beli masyarakat tidak ada yang berbeda sama sekali dalam hal ini. Nah, kita memang berharap terus konsisten sebagaimana diharapkan oleh kita, dan sikap pemerintah kita acungin jempol ya, sama dengan masyarakat untuk membela Palestina ini. Maka kalau itu bisa diterapkan dalam perdagangan, diminimalisir mungkin bisa masuk ke sini, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa karena tidak tahu, bahasa kita terpetik kecolongan sehingga membeli produknya Israel. Seperti tadi pedagang inginnya kan hanya ingin dapat untung. Tapi ternyata kok ini bisa dirugikan gara-gara kami membeli produk mereka dan masyarakat tidak membeli, atau ketika dijual lagi kita menjadi dosa karena menjual barangnya dari Israel yang membantu terhadap kepentingan Israel umpamanya. Menjadi dilematis minimal umpamanya. Maka pemerintah kalau memberikan edukasi agar produk-produk Israel dan mendukung Israel itu diminimalisir mungkin tidak masuk ke Indonesia, dan bisa carikan alternatifnya dari produk lain. Oke, baik ya, kita akan mencoba menengok bagaimana kondisi cuplikan dari saudara-saudara kita di Gaza Palestina ketika mereka berbuka puasa di awal Ramadan berikut ini, pemirsa. Ya, pemirsa, ini gambar yang Anda saksikan di layar kaca adalah suasana ataupun kondisi bagaimana saudara-saudara kita di Gaza Palestina berbuka puasa dengan kondisi yang tentu sangat jauh berbeda dengan puasa pada tahun sebelumnya, pemirsa. Mereka yang bisa dikatakan mungkin cukup beruntung dibandingkan dengan warga-warga Gaza lainnya yang sama sekali tidak bisa makan. Banyak di antara mereka yang jangankan berpuasa, pemirsa, dapat makan aja susah begitu. Mengantri makanan, menunggu bantuan pun juga sambil bertaruh nyawa. Banyak di antara masyarakat Gaza di sana yang mereka akhirnya tidak mendapatkan bahan makanan, justru meregang nyawa ketika berusaha mendapatkan bantuan yang diturunkan dari sejumlah pesawat-pesawat bantuan yang ada. Nah, Ustadz, apa yang mungkin bisa kita lihat dalam kondisi seperti ini? Apa mungkin yang bisa kita sampaikan juga kepada masyarakat Indonesia mengenai kondisi saudara-saudara kita di Gaza yang penuh dengan keprihatinan berpuasa dalam kondisi yang benar-benar sangat menyedihkan sekali? Iya, kalau yang tadi itu masih enak ya, dibanding dengan saudara kita yang, ya Allah, mereka hidup tidak menentu, mereka sedang nyaman-nyaman di bom. Bisa bayangkan Mbak Tisa melahirkan anak, Mbak Tisa yang mengambil puing-puingnya yang menguburkan. Kalau memang yang dibom itu adalah Hamas, sesama memang pejuang, saya masih memaklumi karena dia adalah memang lawannya dan tentara. Tapi masyarakat sipil yang nggak berdosa itu. Sekarang saya tadi dengar, saya selesai khutbah di Masjid Pondok Indah itu. Ada dari imam Palestina. Dia ngomong di depan publik menceritakan, udah banyak yang kelaparan. Kita ini baru puasa dari subuh sampai maghrib. Banyak yang kelaparan. Terus kemudian kita membantu dengan orang yang bikin kelaparan itu. Bantuan kita yang dari Indonesia lewat Basnas itu tidak lancar bisa masuk pada mereka. Ketika saya bercerita dengan teman-teman ketika kemarin saya ke Aljazair, ya diundang di Aljazair, mereka bercerita juga bagaimana bantuan juga tidak bisa masuk. Kain kafan yang hanya bisa masuk. Coba bayangkan kalau kita di sana, kemudian kita seakan-akan di sana nggak ada apa-apa umpamanya, atau kita tidak ada perhatian apa-apa. Itu gak usah pakai nalar agama lah, agak nalar kemanusiaan. Saya ngelihat umpamanya di YouTube atau di beberapa media itu, sebuah kuda yang dikejar oleh singa itu lari, tapi ketika anaknya itu mau dimakan oleh singa, dia ngelawan terhadap singa, menjadi berani. Saya bayangkan mengapa melakukan perlawanan seperti di Gaza, anaknya tak berdosa mati, kemudian meninggal, kemudian wafat. Bagaimana mereka tidak berontak? Jadi menurut saya dengan cara kita melakukan yang kita lakukan ini belum ada apa-apa. Tetapi inilah pertanggungjawaban kita sebagai manusia, pertanggungjawaban kita sebagai beriman kepada mereka yang tadi rumahnya nggak jelas. Kalau saya itu tiap pagi menyaksikan berita-berita dari luar ini melalui saluran Al Jazeera dan Al Arabia itu yang berbahasa Arab, saya melihat langsung apa yang berkembang setiap saat itu. Mengenaskan. Jadi kalau kita tidak berpihak, kita akan ditanya pertanggungjawaban kita. Kita kan kalau di sana tuh mayoritas muslim ya, 93% itu muslim di sana, di Gaza itu. Bisa bayangkan kalau innamal mu'minuna ikhwah, kita semua muslim itu adalah persaudaraan. Kal jasadil wahid diumpamakan sebagai satu tubuh.
Kalau kaki sakit, mulut ikut ngeluh juga, tangan sakit juga, kepala ikut sakit. Itu kan satu tubuh. Kemudian yang bisa kita bantu adalah kalbunyanil wahid. Kita bagaikan satu bangunan saling menguatkan. Yang kita lakukan ini yang saling menguatkan. Jadi kalau kita merasa nggak ada apa-apa, perlulah membaca berita dan membuka berita gitu ya. Umpamanya Al-Aqsa memang kadang-kadang dibikin kampanye oleh Yahudi bahwa sedang tidak ada apa-apa. Tapi tertentu saja, tetap saja banyak yang atas nama demi Muslim. Kemudian kalau mereka itu mau demi Muslim, apa haknya mereka di sana? Oh, itu bukan tanahnya mereka. Jadi sebenarnya kita seringkali diberikan logika-logika yang tidak nyambung. Amerika ingin membantu kepada Palestina. Buat apa membantu dengan membantu cara umpamanya hanya makan? Kenapa nggak bantu di stop umpamanya agresinya? Apakah nggak mampu nyetop agresi Israel ke Palestina itu? Di sini kita menggugah kepada dunia yang bicara soal hak asasi manusia, bicara soal kemanusiaan. Sudah jelas masyarakat sipil tak berdosa itu yang dibunuh. Dan mereka rumahnya dihancurkan, lembaga-lembaga sosial dihancurkan, masjid dihancurkan. Kurang apa lagi kalau bicara soal kemanusiaan di Palestina. Saya pikir nggak ada reasoning lain kecuali menghentikan perang. Tapi nggak bisa menghentikan, ya apalah yang bisa lakukan sebagai pertanggungjawaban sebagai manusia dan sebagai umat yang beriman. Ya, tampaknya memang Israel tengah merasa berada di atas angin, begitu mungkin dengan kesombongan yang mereka miliki. Lantas kita juga melihat bahwa banyak negara di dunia ini yang sudah mengecam Israel, menghentikan agresi militernya, setidaknya mereka menghentikan dululah perang di bulan suci Ramadan ini. Tapi juga tampaknya tidak didengarkan oleh Israel. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.